Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk materi hari ini kita akan belajar soal artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Ini kan dibagi dalam beberapa kali pertemuan. Untuk yang pertemuan kali ini kita bahas dulu ya pendahuluannya sama kita belajar dulu soal perseptron. Untuk capaian pembelajarannya, ini kalian bisa baca sendiri ya nanti. Nah, kemudian ini beberapa contoh aplikasi yang menggunakan ANN. Yang di pertama ya di aplikasi untuk bisnis ada sistem atau aplikasi untuk memprediksi pergerakan dari saham. Kemudian aplikasi untuk marketing ya. Kemudian aplikasi-aplikasi lain contohnya ada analisa ini signatur atau tanda tangan, NPC. Kemudian speech and vision recognition system. Ya, seperti ini ya pengenalan kata, suara, kalimat seperti itu ya. Dan vision recognition ya seperti ada pengenalan wajah atau dan sebagainya ya. Terus ada proses kontrol juga. Sebelum masuk ke jaringan saraf tiruannya, ini kita lihat dulu jaringan saraf yang ada pada manusia ya, secara biologi. Jadi di sini dikenal ada dendrit, soma, sinapsis, ada akson. Ini knowledge atau pengetahuan. Ini disimpan ya. Ini ada di junction ini ya. Ada di junction. Yang disimpan di sini adalah synaptic knowledge wake atau bobotnya. Kemudian model neuron tiruan untuk yang single perceptron ya. Di sini ada input. Ini fitur-fiturnya ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada bobot-bobotnya ya. Ada bobot W1, W2, W3, W4 dan seterusnya. Ini contohnya menggunakan 5 inputan ya. Kemudian di sini ada fungsi atau sigma yang untuk menjumlahkan. Dan dari jumlah itu telah dijumlahkan ya antara X1 dikalikan W1, X2 dikalikan W2 dan seterusnya hingga X5 dikalikan W5. Itu semua akan ditotal hasilnya. Kemudian akan jadi inputan ke proses berikutnya yaitu ini. Ini dia akan masuk ke fungsi aktivasi. Jaringan saraf tiruan. Nah, sini model emulasi yang didasarkan pada otak manusia. Nah, yang sebelah kiri ini yang dari sisi biologi ya. Kemudian yang sebelah kanan yang tiruannya. Jadi bila di biologi kita kenal dengan soma, maka di JST atau jaringan saraf tiruan ini kita kenal dengan node. Dendrites ini berupa input, akson itu outputnya, sinapsis itu bobotnya, ya ini knowledge-nya ya. Kemudian kecepatan rendah untuk biologis, sedangkan yang untuk jaringan saraf tiruan ini kecepatannya lebih tinggi. Untuk yang di biologi, neuronnya itu jumlahnya sangat banyak. Untuk yang tiruan, dia hanya ada beberapa, bisa jadi hanya ratusan. Kemudian masuk ke komponen jaringan saraf tiruan. Pertama, di sini ada processing elemen ya, atau PE. Ini neuron tiruan yang bisa menerima input, memproses input, dan mengirim sinyal output. Input ini dapat berupa data-data atau output dari PE lain. Sedangkan output ini dapat berupa hasil akhir atau input bagi PE lain. Kemudian ada jaringan. Di sini tiap-tiap JST adalah kumpulan neuron yang dikelompokkan pada suatu layer. Umumnya di sini ada input layer, intermediate atau disebut juga dengan hidden layer, dan output layer.
Kemudian struktur jaringan, di sini neuron-neuron dapat dihubungkan secara konvensional, yaitu tiap-tiap PE, atau processing element tadi ya, ini melakukan komputasi secara seri, atau dapat dihubungkan secara paralel, yaitu PE dapat bekerja bersama-sama dalam suatu waktu. Ini seperti cara kerja otak ya. Kemudian masuk ke cara kerja neuron ya. Di sini kita akan kenal istilah model. Model di sini merupakan perangkat dari koneksi antar simpul dan rusuk-rusuk yang terbubut. Ya, ini disebut model semua. Kemudian ada simpul output. Ini contohnya dia menjumlahkan setiap nilai input menurut bobot dari tiap rusuknya. Ini ya ada inputnya x1, x2, x3. Ini bobotnya W1, W2, W3. Kemudian dari masing-masing ini kita akan membandingkan simpul output ini, hasil dari luaran ini ya, ini dengan threshold-nya atau nilai ambang batas. Untuk ini contohnya ada Y outputnya ya. Ini sama dengan di sini ada sign ya. Ini sign ini fungsi aktivasi. Nanti kita akan singgung juga tentang beberapa fungsi aktivasi ya. Ini jumlah dari bobot dikalikan ini inputnya, total semuanya, kemudian dikurangi thresholdnya. Ya, nanti kita akan bahas sendiri ya soal fungsi aktivasi. Nah, kemudian di sini neuron ini menghitung jumlah bobot dari setiap sinyal input dan membandingkan hasilnya dengan nilai threshold. Jika input bersih kurang dari threshold, maka output neuron adalah negatif 1. Tetapi jika input bersih lebih besar atau sama dengan threshold, neuron ini akan diaktifkan dan outputnya ditetapkan jadi positif 1 ya. Nah, fungsi aktivasi yang seperti ini disebut sign function ya, fungsi tanda. Sehingga output aktual dari neuron dapat ditunjukkan seperti ini. Ini ya, outputnya sign dikurangi ya. Jadi total dari input dikalikan bobot dikurangi threshold ya. Nah, jika di sini nilai X-nya lebih besar atau sama dengan threshold-nya, maka nilainya akan positif 1 atau diaktifkan seperti itu ya. Tapi jika nilai X-nya lebih kecil dari threshold, dari nilai ambang batasnya, maka dia akan diset negatif 1. Ini ya yang disebut saya singgung ya. Ini fungsi pengaktif atau ini kita akan mengenal ada 4 di sini yang akan kita bahas. Itu fungsi aktivasi step, sign, sigmoid, dan linear. Yang pertama ya, untuk step. Nilai Y-nya dengan menggunakan fungsi aktivasi step, dia akan bernilai 1 jika X ini lebih besar sama dengan 0. Dan dia akan bernilai 0 jika X-nya lebih kecil daripada 0. Dengan fungsi sign seperti yang tadi kita gunakan ya. Ini nilainya akan positif 1, maka dia akan diaktifkan jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Tapi bila X-nya lebih kecil dari 0, maka dia akan di-set negatif 1. Kemudian ada fungsi sigmoid. Untuk fungsi sigmoid kita hitung ya. Jadi 1 dibagi 1 ditambah eksponen negatif X. Dan yang linear, ya, Y ini sama dengan X. Ini gambarannya. Ya, ini fungsi pengaktif. Selain ada fungsi tanda atau sign function, terdapat beberapa fungsi lain yang praktis digunakan itu tadi. Ada step function, linear function, sigmoid function. Fungsi aktivasi step dan sign ini disebut juga hard limit function. Sering digunakan oleh neuron untuk tugas-tugas pengambilan keputusan dalam pengklasifikasian dan pengenalan pola. Fungsi sigmoid ini mentransformasi input
yang bisa memiliki nilai di antara positif dan negatif tak terhingga, menjadi nilai yang dapat dinalar di antara 0 dan 1. Biasanya ini untuk jaringan BP ya, back propagation. Fungsi aktivasi linear ini menyediakan output yang setara dengan input neuron yang diberikan bobot. Biasanya digunakan untuk aproksimasi linear. Kemudian masuk ke pemrosesan informasi dalam jaringan. Yang pertama ada input ya. Di sini tiap input berkorespondensi dengan satu atribut. Jadi nilai dari atribut ini harus berupa angka ya. Perlu preprocessing untuk memproses nilai yang bukan angka menjadi angka. Nah, sedangkan untuk outputnya, output jaringan adalah solusi bagi suatu masalah. Dan di sini ada bobot. Bobot ini dia mengekspresikan nilai relatif dari data input, kekuatan atau kepentingan suatu data atau hubungan transfer dari layer ke layer ya. Kemudian bobot adalah penghubung antar neuron. Bobot adalah memori jangka panjang dalam CST. Suatu CST ini belajar melalui pengaturan ulang terhadap bobot. Jadi yang akan diupdate nanti bobotnya ya. Nanti kita akan belajar juga. Ini bobot diatur untuk menyesuaikan input dan output dengan lingkungan di luar CST. Dan ada fungsi penjumlahan. Di sini dia menghasilkan jumlah bobot untuk semua elemen input yang masuk dalam PE. Mula-mula mengalihkan tiap nilai input X dengan bobotnya, yaitu W-nya ya. Dan kemudian menjumlahkannya menjadi Y. Ini contohnya formula fungsi penjumlahan untuk sejumlah n input ya pada satu PE. Ini ada dua input X1, X2. Masing-masing memiliki bobot. Ada W1, W2 ya. Nah, untuk ini outputnya akan berupa Y1. Ini kita hitung untuk menghasilkan Y1. Ini ya caranya ini. Kita lihat yang masuk ke PE itu apa saja. Di sini ada X1 ya, X1 dan X2. Jadi X1 di sini dia melewati bobot W1, berarti X1 dikalikan W1, kemudian ditambah ini X2 dikalikan W2 dan dijumlahkan. Ini rumusnya ya. Ini berikutnya ini contoh formula fungsi penjumlahan untuk beberapa neuron. Ini diperhatikan ya, tidak seperti tadi. Di sini ada dua input. Ada X1, X2, tetapi bobotnya ada 5. Di sini ada bobot W11, ada bobot W21, bobot W1, bobot W12, bobot W22, dan bobot W23. Nah, di sini outputnya ada 3, ada Y1, Y2, dan Y3. Nah, pertama kita coba hitung Y1. Kita perhatikan Y1 itu dapat input dari mana. Ini kan. Ini sama ini. Berarti untuk Y1, X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikalikan dengan bobotnya W211. Ini ya. Kemudian untuk Y2, kita lihat Y2 itu asalnya dari mana? Inputannya dari mana? Kita tarik di sini. 1, 2, ada 2 ya. Berarti X1 dikalikan dengan bobot W12. X1 dengan bobot W12, yang atasnya ini ya, tengah ini ya. Kemudian ada X2 dikalikan dengan bobot W22. Nah, untuk output Y3, dia hanya ada satu input, yaitu X2, dan dia diboboti dengan W23. Ini kemudian kita akan kenal ya dengan istilah fungsi transformasi. Jadi fungsi penjumlahan menghitung
stimulasi internal atau tingkat aktivasi dari neuron. Pada level ini, neuron mungkin menghasilkan atau tidak menghasilkan output. Hubungan antara internal aktivasi dan output ini bisa berbentuk linear atau non-linear. Fungsi transfer non-linear yang terkenal adalah sigmoid function atau logical activation function. Kita masuk ke contoh ya. Di sini ada output. Output Y akan bernilai 1 jika sedikitnya 2 dari 3 input itu nilainya 1. Ya, berarti ada 3 input. Input 1, input 2, input 3. Perhatikan ya, di sini ada sedikitnya 2 dari 3 input yang nilainya 1. Kita lihat yang pertama. Yang satu hanya 1, berarti Y-nya 0 ya. Dan kita lihat data yang kedua. Ini satunya ada 2, berarti Y-nya 1. Data yang ketiga, satunya ada 2, berarti Y-nya sama dengan 1. Yang keempat, Y-nya ada 3 ya, 1, 2, 3. Tadi itu kan disebutkan sedikitnya, berarti kalau lebih dari 2, ya maka nilai akan tetap 1. Ini dan seterusnya ya, kalian cek sendiri. Nah, dari sini, ini modelnya. Jadi ada inputan X1, X2, X3 dengan bobot-bobotnya. Ini ada bobot 1, 2, 3. Ini sama ya, semuanya 0,3. Dan di sini thresholdnya 0,4. Jadi kita hitung dulu. Kita cek. Apakah ini ya? Jadi yang pertama 0,3 dikalikan X1 ditambah 0,3 dikalikan X2 ditambah 0,3 dikalikan dengan X3. Kemudian ini ditotal. Total. Dan dikurangi dengan threshold. Apakah dia lebih besar dari 0? Bila dia lebih besar dari 0, maka dia ini ya akan bernilai 1. Tetapi bila tidak, bila sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0, maka nilainya 0. Ini contohnya. Ada X1, X2, X3. Kita lihat ya. X1 dikalikan 0,3, kemudian 0 dikalikan 0,3, kemudian ditambah 0 lagi dikalikan 0,3. Jadi totalnya semua 0,3. Dan kita masukkan ke fungsi aktivasi. Kita bandingkan, kita kurangkan dengan thresholdnya 0,4. Jadi 0,3 dikurangi 0,4. Hasilnya negatif 0,1. Dia lebih kecil dari 0 ya. Berarti outputnya 0. Kemudian kita lihat yang kedua. 1, 0, 1. Ya, kita masukkan ya. Yang pertama, 1 kali 0,3. Yang kedua, 0 dikalikan 0,3. Yang ketiga, X3-nya 1 dikalikan 0,3 ya. Hasilnya 0,6. Nah, ini hasilnya 0,6 ini kita kurangi thresholdnya, hasilnya 0,2. Dia lebih besar atau sama dengan 0. True ya. Berarti nilainya 1. Ini bisa kalian lanjutkan, kalian cek sendiri ya sisanya. Oke, berikutnya ya, bagaimana membangun CST. Jadi yang pertama, kita harus menentukan jumlah neuron yang akan digunakan dan cara neuron disusun untuk membentuk CST atau arsitektur CST. Dan kita juga harus menentukan algoritma pembelajaran yang digunakan. Kemudian melatih CST dengan menginisialisasi bobot awal dan mengupdate bobot dari sampel pelatihan. Perceptron ya. Kita masuk ke perceptron. Jadi di sini perceptron oleh Rosenblatt tahun 58 ya.
Ini CFC training yang sederhana, dipakaikan prosedur algoritma training yang pertama kali, terdiri dari neuron tunggal dengan bobot sinaptik yang diatur dan hard limiter ya. Operasinya didasarkan pada model neuron McCulloch dan Page. Jumlah input yang telah diboboti ini dipakaikan kepada hard limiter. Dia akan menghasilkan output positif 1 jika input positif atau negatif 1 jika inputnya negatif ya. Ini maksudnya ya, ini dia untuk mengklasifikasikan output ke dalam dua area, yaitu A1 dan A2. Dan ruang berdimensi N dibagi oleh hyperplane menjadi dua area keputusan. Ini menggunakan fungsi yang linearly separable atau dapat dipisahkan secara linear. Inilah rumusnya. X1, maaf, X ke I dikalikan Y ke I, totalnya berapa, kemudian dikurangi dengan tetanya atau thresholdnya. Ini pakai fungsi N ya di sini operatornya. Ini bagaimana cara perseptron belajar? Ini membuat pengaturan yang kecil pada bobot. Ini untuk mengurangi perbedaan di antara output aktual dan output yang dikehendaki. Bobot awal adalah random. Biasanya dalam interval negatif 0,5 hingga 0,5. Kemudian bobot ini diupdate untuk mendapatkan output yang konsisten dalam sampel training. Di sini ya, EP, di sini merupakan errornya. P ini iterasinya, jadi iterasi keberapa? Ini errornya yaitu YD di sini adalah output yang dikehendaki. Dikurangi Y. Y ini adalah output aktual. Jadi masing-masing iterasi dihitung ya, errornya berapa. Seperti itu. Nah, jika E-nya atau errornya positif, maka output Y-nya ini dinaikkan. Jika E-nya negatif, maka output Y-nya diturunkan. Jika X-nya positif, maka kenaikan bobot W ini akan menaikkan output Y. Jika X-nya negatif, X ini inputnya ya, maka kenaikan dari bobot W-nya ini akan menurunkan output Y. Ini perceptron learning rule oleh Rosenblatt ya. WI pada ini ya, pada iterasi ke P plus 1. Bobot pada iterasi P plus 1 ini adalah jumlah dari ini. Bobot pada iterasi ke P, berarti sebelum P plus 1 ya, ditambah di sini alpha. Alpha di sini adalah learning rate. Biasanya adalah konstanta positif yang nilainya sangat kecil. Dikalikan X dan dikalikan errornya. Jadi bobot mula-mula ditambah learning rate dikalikan input dikalikan error, maka akan menghasilkan bobot yang baru atau bobot selanjutnya ya pada iterasi berikutnya. Ini algoritma pembelajaran perseptron. Yang pertama, inisialisasi. Kita set bobot-bobotnya ya. Bobot W1, W2, hingga bobot W ke N. Dan threshold dari bilangan random dalam interval negatif 0,5 hingga 0,5. Dan step 2-nya itu aktivasi. Di sini kita mengaktifkan perseptron dengan memakaikan input X1, X2, dan seterusnya hingga X ke N, X yang terakhir. Dan output yang dikehendaki. YD, output yang dikehendaki ya. Kemudian kita hitung output aktual pada iterasi ke
P sama dengan 1, iterasi pertama. Ya. Ini kan inputan ke I pada iterasi ke P dikalikan bobot ke I pada iterasi ke P, ini dihitung semua dari I sama dengan 1 hingga I ke N di total, kemudian dikurangi threshold. Ini N adalah jumlah input perseptron dan step di sini adalah fungsi aktivasinya. Kemudian langkah ketiga, kita melakukan training bobot, itu mengupdate bobot perseptron seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya. UWI iterasi P plus 1 ya, di misal ya P, atau kita sekarang ada di iterasi pertama, berarti untuk menghitung iterasi kedua, misalnya berarti iterasi kedua, itu caranya ini, bobot pada iterasi pertama ditambah dengan delta bobot pada iterasi pertama. Nah, delta bobot ini adalah koreksi bobot pada iterasi ke P ya. Ini misal P-nya sama dengan 1, berarti yaitu koreksi bobot pada iterasi pertama yang dihitung dengan cara ini tadi. Alpha yaitu learning rate-nya dikalikan inputnya, kemudian dikalikan errornya. Maka dia akan menghasilkan nilai delta bobotnya. Nah, sini kan. Jadi masukkan ke sini nilainya. Jadi ke sini maaf. Jadi untuk bobot yang lama ini ditambah dengan deltanya ini akan menghasilkan nilai bobot yang baru. Kemudian kita lakukan iterasi. Naikkan iterasi P dengan 1, dan kembali lagi ke langkah kedua, dan ulangi proses sampai konvergen. Ini misal ya, ini untuk melatih perseptron untuk operasi N. Seperti yang kita tahu ya, untuk N, dia akan bernilai 1 jika kedua inputnya 1. Selain itu nilainya akan 0. Ini contoh proses pembelajaran dengan threshold 0,2 ya. Dengan threshold 0,2 dan alfanya atau learning rate-nya 0,1. Sini kita tuliskan dulu inputnya ya. Inputnya tadi seperti yang ada pada slide sebelumnya. Ini epochnya ya, ada epoch 1, epoch 2, epoch 3, 4, dan 5 ya. Perhatikan input yang pertama, X1 0, X2 0, YD ini adalah output yang diharapkan. Jadi untuk operasi N, 0 sama 0 kan hasilnya 0. Kemudian input yang kedua, 0, 1, 0. Terus input ketiga, 1, 0. Hasil yang diharapkannya 0. Kemudian input yang keempat, 1, 1. Hasil yang diharapkan 1. Nah, kemudian bobotnya seperti yang sudah dituliskan sebelumnya, bobot yang dipakai yaitu 0,3 ya. Jadi caranya itu X1 dikalikan Y1 ditambah X2 dikalikan Y2 ya. Ini X1 0, Y1 0,3, berarti ini 0. X2 dikalikan Y2, X2 nya 0, Y2 nya negatif 0,1, hasilnya 0 ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan kita lihat fungsi yang dipakai ini ya, thresholdnya. Thresholdnya 0,2. Jadi 0 ini dikurangi threshold, dikurangi 0,2. Kan berarti hasilnya negatif
0,2. Seperti itu ya. Nah, bila hasilnya lebih dari 0, nilainya 1. Selain itu nilainya 0. Oke ya. Ini kan di bawah 0 ya. Jadi hasilnya 0. Kemudian kita hitung errornya. Error yaitu output yang diharapkan dikurangi output real. Ini output yang diharapkan YD ya. Output realnya ini Y. 0. 0 dikurangi 0, 0 deh. Jadi, karena ingat rumus tadi ya, untuk delta bobot, learning rate dikalikan X dikalikan error. Errornya 0 ya di sini. Errornya 0, maka deltanya 0. Kalau deltanya 0 berarti tidak ada perubahan pada bobotnya. Jadi bobotnya tetap. Oke. Step selanjutnya sama ya, sampai ke bawah ini. Kemudian yang dimaksud konvergen adalah tidak ada lagi perubahan yang signifikan. Ini kan tetap ya, agak sini. Seperti itu ya. Nanti bisa dicoba untuk latihan. Oke, contoh kasus yang pertama. Di sini kita membuat sebuah sistem untuk membedakan buah apel dan pisang. Inputannya dua, yaitu panjang dan lebar. Outputnya yaitu berupa label, pisang dan apel. Nah, untuk panjang, di sini ada inputannya ada panjang, ada pendek ya. Untuk lebarnya ada sedang, ada pendek. Kalau di sini ada buah ya, ada buah yang panjangnya sedang dan lebarnya sedang, maka buah ini apa? Pisang atau apel? Nah, kita coba menyelesaikan permasalahan itu dengan JST ya. Seperti yang dibahas di awal, ini harus merubah nilai kategori menjadi variabel diskrit ya. Misal ya, outputnya berupa apel atau pisang ya. Apel kita kasih nilai diskrit 0, pisang 1. Kemudian ada inputannya, karena ada pendek, sedang, dan panjang. Pendek kita ganti 0, sedang 1, panjang 2. Maka tampilnya akan seperti ini. Kemudian kita membangun simple network, atau yang hanya ada single layer ya. Di sini satu output diwakili sebuah neuron. Ini output panjang lebar ya. Kemudian jumlah node input ini sama dengan jumlah variabel input. Oke, jadi 2 ya. Kemudian tentukan nilai threshold di setiap neuron. Kemudian kita lakukan pembelajaran untuk mendapatkan bobot W1 dan W2 dengan menggunakan dataset yang diberikan yang berupa 3 record tadi ya. Misal kita set thresholdnya 1 dan learning rate-nya 0,1. Dengan cara yang sama ya, sama seperti operasi N tadi. Ini X1, X2, Y yang diharapkan, bobot W1, bobot W2. Kemudian ini kita jumlahkan, X1 W1 ditambah X2 W2. Yang pertama contohnya ini hasilnya negatif 0,5 ya. Kemudian ini kemudian dihitung jika negatif setengah berarti dia lebih
C dari 1 ya, maka Y real ya adalah 0. Padahal Y yang diharapkan kan 1 di sini. Tapi Y setelah perhitungan dia 0. Dan di sini kita hitung errornya. Y yang diharapkan dikurangi dengan Y realnya, nilai realnya hasil perhitungan. Itu errornya 1. Nah, dari sini kita lakukan update bobot ya. Nanti ya, update bobot yaitu bobot yang lama WI pada iterasi yang ke B sama dengan bobot I pada iterasi ke P. Ini P plus 1 ya, sebelah kiri. Tambah delta WI iterasi ke P. Oke, akhirnya didapatkan nilai bobot barunya. W1-nya negatif 0,1, W2-nya 0,2. Nah, dari kita sudah mendapatkan bobot baru ya. Jadi kemudian kita gunakan bobot baru untuk melakukan perhitungan selanjutnya. Dan ini diteruskan perhitungannya sampai konvergen. Di sini kita lihat ya, kita dapat bobot akhir W1 dan W2-nya. Untuk W1 0,5, W2-nya 0,3. Jadi training JST tujuannya adalah untuk mendapatkan bobot. Jadi knowledge-nya adalah berupa bobotnya ya. Oke, kemudian kita gunakan hasil perhitungan kita tadi, W1-nya 0,5, W2-nya 0,3. Untuk menghitung output yang ditanyakan tadi, jenis buah dari permasalahan yang ditanyakan dalam pertanyaan. Itu buah apa? Bila X sama dengan 1, yaitu bila panjangnya sedang dan lebarnya sedang. Ya, kita masukkan X-nya 1. X1-nya 1 kan. Kemudian X2-nya 1. Sama ya, 1 dikalikan 0,5. Dan ini yang bawah, yang inputan kedua, 1 dikalikan 0,3. Hasilnya 0,8 kan, 0,8. Dia untuk thresholdnya lebih besar atau sama dengan 1. Karena dia 0,8 berarti dia tidak memenuhi syarat ini. Berarti output Y-nya 0. 0 yaitu apel. Oke. Dan contoh kasus yang kedua, penentuan untuk menentukan seseorang itu mempunyai hipertensi atau tidak. Sini ada inputannya ada 2, yaitu umur dan tingkat kegemukan. Itu umur di sini ada muda, paruh baya, dan tua. Nah, tingkat kegemukan di sini ada gemuk, sangat gemuk, gemuk, terlalu gemuk. Nah, outputnya itu apakah dia hipertensi atau tidak. Berarti hanya ada label ya dan tidak. Nah, ini kemudian ada kasus ya. Ini menentukan untuk apakah seseorang itu mempunyai hipertensi atau tidak. Bila seseorang ini berumur tua dan dia sangat gemuk. Apakah ia kemungkinan akan mempunyai hipertensi? Ya, sama ya. Kita pertama rubah ya variabel kategori menjadi discrete. Ini contoh tidak hipertensi, ini outputnya tidak hipertensi 0, hipertensi 1, muda 0, paruh baya 1, tua 2. Kemudian gemuk 0, sangat gemuk 1, terlalu gemuk 2. Kita rubah dari variabel kategori menjadi variabel discrete. Oke, kita bangun dulu simple notebook dengan satu layer ya. Di sini kita pakai fungsi aktivasi step. Ini bobot awalnya untuk W1-nya 0,8, W2-nya 0,7. Kita hitung.
Untuk outputnya ini 2 dikalikan 0,8 yaitu 1,6 ya. 1,6. Kemudian ini 1 dikalikan 0,7. Ya, 0,7. 1,6 ditambah 0,7 hasilnya 2,3 ya. 2, ya 2,3 berarti dia lebih besar dari 2. Berarti hasilnya 1. Jadi hasilnya orang itu ada resiko untuk hipertensi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat linearly separable perceptron. Di sini perseptron bisa mempresentasikan suatu fungsi yang hanya terdiri dari garis yang memisahkan area bagi titik-titik hitam. Mungkin kita kasih label 1 dengan titik-titik putih. Yang kita kasih label 0 ya. Ini disebut linearly separable. Sehingga tidak masalah fungsi aktivasi yang digunakan, hard ataupun soft limiter. Perseptron hanya dapat mengklasifikasikan pola-pola linearly separable. Ini teori dari Singh tahun 90 dan Singh and Berset ya tahun 92. Nah, ini ya sifat linearly separable perseptron. Ini ada titik-titik datanya. Ini separator linearnya. Ya, tidak akan masalah untuk memisahkan data-data seperti ini. Ini misal ini kelas 0, ini misal kelas 1. Untuk elemen perseptron. Perseptron sini bisa dilatih untuk mempelajari operasi OR dan operasi AND. Tapi perseptron tidak bisa digunakan untuk operasi XOR. Jadi, apa yang bisa digunakan? Ya, mungkin akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk materi kali ini sudah cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.